Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta PKN 2, perkenalkan saya Mutia Farida. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan untuk agenda 1, yaitu mengelola diri atau self mastery. Dalam struktur kurikulum PKN 2, agenda 1 merupakan fondasi utama yang berfokus pada energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Agenda ini menjadi pijakan bagi agenda-agenda selanjutnya, yaitu agenda 2, kepemimpinan strategis, agenda 3, manajemen strategis, dan agenda yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan strategis. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membentuk sosok pemimpin yang mampu membawa organisasi berkinerja tinggi melalui tata kelola yang cerdas atau smart governance. Fokus utamanya dalam pembelajaran agenda 1 ini yaitu pertama adalah energi kepemimpinan, kemudian juga integritas kepemimpinan. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu slide tentang energi kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan itu membutuhkan energi, yaitu energi diri. Energi kepemimpinan sendiri ini adalah kemampuan pemimpin untuk mengelola energi fisik, emosional, mental, dan spiritual secara seimbang, sehingga mampu mempengaruhi diri sendiri dan orang lain secara positif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kenapa energi kepemimpinan itu penting? Karena kita dapat meningkatkan fokus, produktivitas, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan juga menginspirasi dan mempengaruhi orang lain secara positif. Kemudian juga bahwa energi kepemimpinan itu penting karena mendukung pengambilan keputusan yang tepat, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian juga mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengelola diri, maka biasanya yang akan terjadi adalah pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi sebuah keputusan. Kemudian bagaimana sumber energi kepemimpinan itu? Jadi sumber energi kepemimpinan itu terdiri dari energi fisik, energi emosional, energi spiritual, dan energi mental. Untuk energi fisik adalah energi untuk bertindak, yaitu kesehatan tubuh, vitalitas, disiplin, menjaga kebugaran. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus sehat, karena Bapak Ibu nanti akan mengelola organisasi. Kemudian juga energi untuk berpikir, bahwa fokus dan konsentrasi, kemudian kreativitas, manajemen waktu, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus penuh konsentrasi, tentu juga harus mempunyai daya kreativitas, dan harus menjadi seorang pembelajar supaya bisa menjadi role model pembelajar untuk anggotanya. Kemudian energi untuk merasa, energi untuk merasa ini adalah energi emosional. Jadi ini adalah kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, dan motivasi diri. Jadi kita memang butuh empati dan pengelolaan emosi, serta bagaimana kita bisa memotivasi orang lain kalau kita itu tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Kemudian untuk energi spiritual, ini adalah energi untuk bermakna, artinya adalah ada nilai, energi ini ada nilai dan integritas. Kemudian tujuan hidup, rasa syukur, dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kita harus punya energi bagaimana kita harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang keempat adalah enabler energi kepemimpinan, yaitu integritas, tujuan yang jelas, kolaborasi, inovasi, dan disiplin. Untuk integritas, itu adalah bagaimana kita mempunyai energi yang mampu untuk memegang teguh nilai dan prinsip dalam setiap tindakan. Kemudian juga mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memiliki arah dan fokus yang jelas, mendorong energi bergerak positif. Untuk kolaborasi,
energi kolaborasi ini penting sekali untuk para pemimpin, karena di energi kolaborasi ini para pemimpin akan bisa bekerja sama dan membangun sinergi untuk hasil yang lebih besar. Kemudian inovasi, para pemimpin itu harus terbuka pada ide baru dan cara baru untuk menciptakan nilai tambah. Kan tidak mungkin kita berhenti pada hal-hal yang saat ini sedang kita lakukan. Pasti kita harus mengikuti dinamika lingkungan kita, dan dinamika terutama adalah dinamika dalam kepemerintahan. Kemudian disiplin. Disiplin ini adalah konsistensi dalam kebiasaan positif menguatkan energi kepemimpinan. Jadi kita harus mempunyai energi kebiasaan positif, datang tepat waktu, kemudian menjaga etika, kemudian menjadi contoh yang baik untuk anggotanya dan untuk organisasi tentu saja. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana cara mengelola energi kepemimpinan? Cara mengelola energi kepemimpinan adalah dengan mengenali diri, kenali diri kita, kemudian mengatur prioritas, dan kemudian kelola energi. Kelola energi itu bukan hanya waktu saja, bukan hanya mengelola waktu saja, tetapi juga energi yang lainnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari beberapa hal tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah membangun energi kepemimpinan, ini akan berimbas pada bagaimana integritas seorang pemimpin. Karena integritas ini adalah fondasi moral kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi atau pokok bahasan materi tentang integritas kepemimpinan. Integritas adalah fondasi utama kepemimpinan ASN. ASN dituntut untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menggunakan kewenangan dan aset negara secara efisien. Ini sesuai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa integritas sebagai indikator pertama ASN. Diikuti profesionalisme, netralitas politik, dan bebas KKN. Integritas kepemimpinan juga merupakan fondasi etika dan moral seorang pemimpin strategis dalam menjaga keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Kemampuan seorang pemimpin untuk menjadi benteng moral sekaligus teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, di dalam integritas kepemimpinan ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah kebijakan anti KKN, tantangan dan resiko, serta strategi penegakan integritas. Di dalam kebijakan anti KKN ini, para pemimpin harus mempunyai komitmen anti korupsi, yaitu merupakan kemampuan pemimpin untuk memahami dan mematuhi kebijakan anti KKN serta menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Nah, biar melek semuanya, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Ini silahkan sendiri, ini dianalisa, ini ada sebuah kegiatan apa atau transaksi apa. Monggo masing-masing bisa menyampaikan, kemudian juga menganalisanya. Ini keterkaitannya dengan integritas tentu saja. Keterkaitannya adalah dengan materi ini. Silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang visual ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengakhiri pada sesi agenda 1 ini, maka Bapak Ibu seluruh peserta dipimpin Pak Ketua tentu saja ya, nanti menyusun Declaration of Excellence. Jadi coba kita cari 3 kata jati diri kita. Ini adalah sebagai panduan hidup. 3 kata jati diri kita ini sebagai panduan hidup, kompas integritas, dan way of life. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran agenda 1 ini. Yang pertama adalah energi kepemimpinan dan integritas adalah modal utama pengelolaan diri. Mengelola diri berarti menghindari perilaku tercela, bisa menghindari perilaku tercela.
kemudian juga menggunakan energi kita untuk tujuan yang positif. Dan yang paling penting adalah integritas adalah harga mati. Jadi Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan di kegiatan pembelajaran untuk agenda 1. Terima kasih, selamat mengikuti pembelajaran dan salam pembelajar kita semuanya.